Di sini harus dibedakan antara sakit saraf dengan sakit saraf. Karena masih banyak masyarakat kita yang beranggapan bahwa sakit saraf adalah sakit gangguan jiwa. Nah, gangguan kejiwaan ini adalah meliputi orang-orang yang mengalami gangguan semisal mengalami halusinasi. Kalau yang disebut dengan penyakit saraf atau bidang spesialisasi yang saya tekuni, nah ini sangat beda sekali. Sistem saraf itu adalah suatu komputer maha hebat yang Allah ciptakan untuk mengatur manusia, mulai dari bernafas, berpikir, mengatur detak jantung, cedera kepala, misalnya benturan, kecelakaan, geger otak ya, lalu amnesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf. Saya seorang spesialis saraf ya. Jadi untuk video kali ini saya mau menjelaskan atau kita akan berkenalan sebenarnya apa sih itu penyakit saraf. Jadi penyakit saraf itu sebetulnya bukan penyakit yang selama ini mungkin banyak teman-teman yang beranggapan bahwa sakit saraf itu adalah sakit saraf ya. Di sini harus dibedakan antara sakit saraf dengan sakit saraf. Karena masih banyak masyarakat kita yang beranggapan bahwa sakit saraf adalah sakit gangguan jiwa yang banyak dianggap sebagai sakit saraf gitu ya. Tapi pada kenyataannya namanya sakit saraf dan saraf atau gangguan kejiwaan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kita akan bahas mengenai sakit saraf atau yang kita anggap sebagai gangguan kejiwaan. Nah, gangguan kejiwaan ini adalah meliputi orang-orang yang mengalami gangguan semisal mengalami halusinasi, suka dengar suara-suara, suka melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat, terus suka merasa dirinya memiliki kekuatan super, dia seorang superhero, dia seorang seorang yang sakti seperti itu. Ini adalah gangguan jiwa atau yang disebut dengan penyakit saraf. Sedangkan kalau yang disebut dengan penyakit saraf atau bidang spesialisasi yang saya tekuni, nah ini sangat beda sekali. Jadi penyakit saraf adalah penyakit yang mengenai sistem saraf manusia. Kita bicara mengenai sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia itu kalau dianalogikan adalah suatu jadi sistem saraf itu adalah suatu komputer maha hebat yang Allah ciptakan untuk mengatur manusia, mulai dari bernafas, berpikir, mengatur detak jantung, mengatur pola nafas ya, terus udah gitu bisa untuk berjalan, merasakan sesuatu dan sebagainya. Intinya semua pergerakan tubuh atau kehidupan manusia ini tidak lepas dari yang namanya sistem saraf. Karena semua sistem tubuh dan setiap milimeter dari tubuh kita ini mengandung saraf, kecuali kuku dan rambut. Jadi yang namanya penyakit saraf dan saraf sangat beda. Kalau yang saraf tadi kita sudah bahas, misalnya gangguan kejiwaan, sedangkan tadi gangguan kejiwaan juga termasuk depresi ya, keinginan bunuh diri seperti itu ya. Sedangkan kalau yang sakit saraf itu lebih cenderung seperti contoh sakit kepala, kejang, atau epilepsi, stroke, cedera kepala, misalnya benturan, kecelakaan, geger otak ya, lalu amnesia, bisa lagi tumor otak, cedera tulang belakang, saraf terjepit, Parkinson, dan banyak sekali. Jadi sebenarnya saraf itu sangat banyak untuk dieksplorasi atau untuk diketahui, banyak banget penyakitnya. Jadi buat teman-teman yang mengalami gangguan seperti nyeri dimanapun ya, di kepala, di pinggang, di bahu, di tulang belakang, di dengkul, dimanapun, itu sangat mungkin mengalami gangguan saraf. Lalu untuk teman-teman yang mengalami satu lagi yang paling sering, ini ada cukup sering ya, jadi adalah pusing atau yang bahasa kitanya adalah vertigo. Jadi vertigo ini merupakan suatu penyakit yang sebenarnya yang terkena adalah gangguan sarafnya. Jadi sampai sini saya rasa teman-teman sudah cukup tahu dan paham bahwa penyakit saraf dan saraf itu berbeda. Jadi kalau memang teman-teman mengalami gangguan, ya saya harap insya Allah enggak, mengalami gangguan-gangguan yang saya sebutkan tadi, tahu datangnya harusnya ke dokter saraf,
bukan ke dokter saraf. Begitu juga sebaliknya. Karena dokter saraf itu, yang dimaksud saraf, itu adalah spesialis kesehatan jiwa atau kedokteran jiwa ya, SPKJ belakangnya. Dan ini yang disebut sebagai seorang psikiater ya, psikiatri. Sedangkan kalau dokter spesialis saraf kita sebut sebagai neurologis. Yang satu psikiatris, yang satu neurologis. Memang ini dua hal yang berbeda, tapi terkadang beririsan. Tapi prinsipnya, ilmunya memang ada samanya, tapi penerapannya secara klinis sangat berbeda. Dan yang terpenting adalah gejalanya sangat-sangat berbeda. Jadi jangan sampai salah berobat atau konsultasi kemana. Karena banyak masyarakat, masih banyak, saya pun sendiri masih banyak pasien yang datang ke saya mengalami gangguan saraf, bukan saraf. Jadi saya selalu mengistilahkan kepada pasien saya adalah, sebenarnya datang ke dokter itu tidak salah. Nggak ada yang salah sama sekali. Karena semua dokter punya solusi atau menjurus solusinya ke arah mana. Kembali lagi, saya kasih contoh. Misalnya, kendaraan kita rusak, maka kita harus ke bengkel. Tapi kendaraan kita ini apa? Kalau kendaraan kita motor, ya kita ke bengkel motor. Jangan kita pakai motor, kita ke bengkel mobil. Bengkelnya benar, tapi tujuannya salah. Jadi semoga video ini membuat teman-teman bisa ada wawasan yang lebih terbuka dan diinformasikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.